Iya, selamat siang. Jadi baik, saat ini kita akan belajar sejarah, di mana materi kita pada saat ini yaitu tentang konsep dasar sejarah. Nah, kalau bicara tentang konsep dasar sejarah, tentu ada beberapa materi yang harus kita pelajari pada saat ini, yaitu yang pertama, konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Nah, kalau kita bicara tentang konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah, tentu kita mendapati ada 3 unsur penting dalam sejarah, yaitu manusia, di mana manusia merupakan pelaku semua peristiwa atau kejadian masa lalu atau masa lampau. Kemudian manusia terlibat dalam sejarah. Selanjutnya manusia membuat sejarah. Kemudian sejarah yang sekarang kita pelajari adalah sejarahnya manusia. Jadi jelas di situ ada unsur manusia. Kemudian yang kedua yaitu unsur ruang, di mana peristiwa masa lalu berlangsung dalam batasan ruang atau tempat. Sementara yang kedua adalah unsur ruang akan membuktikan peristiwa itu ada dan nyata. Jadi ruang membuktikan bahwa peristiwa itu benar-benar ada dan nyata. Kemudian yang ketiga yaitu unsur waktu. Nah, waktu menjadi batasan setiap peristiwa yang terjadi. Kemudian sejarah manusia tidak terlepas dari waktu. Kemudian yang ketiga, hanya manusia yang memiliki kesadaran akan waktu. Jadi sangat jelas bahwa unsur manusia, ruang, dan waktu ini sangat berperan penting di dalam sejarah. Nah, kalau kita bisa melihat contoh yang ada terkait dengan konsep manusia, ruang, dan waktu, yaitu kita bisa melihat bahwa proses ketika Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi di depan rumahnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, berdasarkan contoh tersebut, kita bisa melihat bahwa di contoh tersebut ada 3 unsur yang nyata dalam peristiwa tersebut. Yaitu yang pertama manusia, yaitu Insinyur Soekarno. Kemudian yang kedua adalah ruang atau tempatnya, yaitu di depan rumahnya. Kemudian waktu, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Oke? Itu untuk konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Kemudian kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu konsep diakronik kronologi dalam sejarah. Nah, tentunya kita awali dulu terlebih dahulu, yaitu tentang istilah diakronik dan kronologi. Diakronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia dan kronos. Dia melintas, melampaui, melalui, sementara kronos itu adalah waktu. Sehingga diakronik adalah sesuatu yang melintas, melampaui, melalui dalam batasan waktu. Kemudian yang kedua yaitu kronologi. Kronologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kronos dan logos. Kronos yaitu waktu, sementara logos itu adalah ilmu. Sehingga kronologi adalah ilmu tentang waktu dan selanjutnya menjadi ilmu bantu sejarah untuk menyusun suatu peristiwa. Oke? Itu untuk kronologi dan diakronik. Nah, selain itu ada juga istilah lain, yaitu periodisasi. Periodisasi yaitu tentang klasifikasi dari peristiwa-peristiwa sejarah dalam tahap-tahap dan pembabakan tertentu. Jadi periodisasi itu adalah pembabakan terkait dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sejarah. Oke? Itu untuk konsep diakronik dan kronologi dalam sejarah. Nah, pada halaman selanjutnya kita bisa melihat contoh dari cara berpikir secara kronologis dan juga cara berpikir diakronik. Kita mulai dari cara berpikir kronologis. Contohnya adalah bisa kita simak di sini bahwa ada beberapa peristiwa yang terjadi, yaitu dimulai pada tanggal 6 Agustus ketika kota Hiroshima dibom atom oleh sekutu, berlanjut pada tanggal 9 Agustus 1945 ketika kota Nagasaki dibom atom oleh sekutu. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1945 peristiwa Rengas Dengklok, dan yang terakhir yaitu 17 Agustus 1945 yaitu proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi itu menunjukkan bahwa
contoh dari cara berpikir secara kronologis. Pada intinya adalah cara berpikir kronologis, contohnya adalah ketika sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki di waktu yang bersamaan atau pada bulan dan tahun yang sama, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi pada intinya adalah seperti itu. Jadi ada dua peristiwa ataupun bahkan lebih pada bulan dan tahun yang sama. Oke? Kemudian kita lanjut ke cara berpikir diakronik. Nah, cara berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah, tentunya kalau kita melihat contohnya yaitu seperti dalam materi ini bisa dilihat contohnya yaitu ada contoh tentang masa pendudukan Jepang, ada contoh tentang masa Islam. Nah, kemudian ada juga masa revolusi. Nah, di situ berarti contoh intinya adalah contoh dari cara berpikir diakronik adalah bagaimana kita melihat peristiwa itu yang terjadi, peristiwa yang berlangsung. Jadi peristiwa yang terjadi tapi peristiwa yang berlangsung. Jadi sesuatu yang berlangsung, yang melintas, melampaui, tetapi ada dalam batasan waktu. Jadi kalau kita melihat contoh yang ada seperti ini, yang ada di materi ini, tapi juga ada hubungan juga dengan periodisasi sejarah Indonesia atau istilah periodisasi. Karena pembabakan waktu-waktu dalam setiap peristiwa sejarah. Nah, oke. Jadi saya kira itu untuk contohnya, ya. Kalau contoh yang lainnya seperti contoh yaitu Perang Diponegoro berlangsung sekitar tahun 1825 sampai 1830. Jadi ada batasan waktu. Oke? Jadi saya kira itu untuk materi kita pada saat ini. Nantikan materi di video-video selanjutnya. Sekiranya materi ini dapat bermanfaat dan bisa memberikan pengaruh di dalam perjalanan hidup dan kehidupan Anda sekalian. Oke, selamat siang dan bye.